bihi wasani fa'i ilqabilai mawahad imawahad kul wahida wal hadku lirrajini huwa sahida Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'uluman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Babul tiqa'i sakinain. Utawi iki iku bab mertelakake tetemune huruf mati loro. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas bertemunya dua huruf mati. Dalam aksara Arab kita kenal adanya huruf, kita kenal juga adanya harokat. Kemudian huruf tersebut ada yang berharokat, kita sebut saja huruf hidup, dan ada juga huruf yang tak berharokat, atau huruf tersebut disukun, kita sebut huruf tersebut adalah huruf mati. Nah, jika ada dua huruf mati berkumpul, baik dalam satu kalimat atau dua kalimat, akan sulit untuk dibaca. Maka di sini kita akan bahas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang perlu adanya proses perubahan agar terselamatkan dari bertemunya dua huruf mati tersebut. Jadi biar mudah dipahami, kita lihat dulu contoh-contohnya. Ini ada contoh-contoh iltiqa'u sakinain atau bertemunya dua huruf mati yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, contoh bertemunya dua huruf mati dalam satu kalimat. Huruf mati pertama berupa huruf mad atau huruf lain. Yang keduanya berupa huruf yang ditasydid. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Waladhdallin. Kita fokus pada lafaz alif dan lam. Huruf matinya alif dan lam. Alif tersebut mati karena tak berharokat, lamnya mati karena disukun. Lam ditasydid berarti lam double atau gabungan dua lam. Jika dipisahkan maka lam yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Ini diperbolehkan karena huruf mati pertama berupa huruf mad, yaitu alif yang jatuh setelah fathah, dan bertemunya tersebut dalam satu kalimat. Kemudian contoh bertemunya dua huruf mati karena tingkah waqaf atau berhenti. Ini juga diperbolehkan. Baik huruf yang mati tersebut berupa huruf mad atau huruf lain maupun bahkan huruf soheh. Ini karena matinya huruf yang kedua itu baru ada setelah waqaf, dalam arti bukan mati dalam aslinya. Yang pertama contoh huruf mati berupa huruf mad, yaitu lafaz Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan aslinya Ar-Rahimi. Nah, ketika berhenti otomatis mimnya disukun.
atau mati, dan huruf sebelumnya yaitu ya juga mati. Ini huruf mad yang jatuh setelah kasroh. Dibaca bertemunya dua huruf mati tersebut boleh karena matinya huruf yang kedua itu tingkah waqaf atau baru terjadi setelah waqaf. Ta'lamun, contoh yang kedua, ini nunnya juga mati saat waqaf. Huruf sebelumnya huruf mad wawu yang mati juga diperbolehkan karena tingkah waqaf. Ta'lamun. Dan huruf mad alif yang jatuh setelah fathah, contohnya al-hisab. Itu baknya juga ketika waqaf baknya mati atau disukun. Dan itu diperbolehkan membaca atau mengumpulkan dua huruf mati karena huruf yang awal adalah huruf mad atau huruf lain. Dan yang kedua huruf matinya adalah baru setelah adanya waqaf. Lalu yang kedua contoh huruf matinya berupa huruf lain. Surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisy. Di situ ya mati jatuh setelah fathah. Ya. Ini namanya huruf lain. Di situ juga ketika waqaf maka shinnya juga mati atau disukun. Jadi bacanya ya Quraisy. Ya. Jadi boleh mengumpulkan dua huruf mati. Satu lagi min khauf, ini akhirnya ayat surat Al-Quraisy. Wa amanahu min khauf, juga sama huruf len yang mati bertemu dengan huruf fa, mati ketika di waqaf. Yang ketiga contoh huruf mati yang berupa huruf shahih. Contoh surat Al-Ashr, Al-Qadar, dan Al-Fajr. Wal Ashr, wal Qadar, wal Fajr. Ketika dibaca waqaf maka huruf yang akhir juga mati. Ini berlaku pada tingkah waqaf saja. Dalam arti matinya huruf kedua itu bukan asli mati, tapi matinya karena sebab waqaf. Kemudian contoh bertemunya dua huruf mati dalam dua kalimat. Secara hukum bacaan tidak boleh mengumpulkan dua huruf mati dalam dua kalimat. Maka jika terjadi, maka harus diselamatkan agar terhindar dari bertemunya dua huruf mati. Dengan cara yang pertama menggugurkan atau membuang huruf mati awal jika berupa huruf mad. Yang kedua mengharokati huruf yang mati awal jika berupa huruf yang ditanwin, huruf shahih. Contoh yang menggugurkan huruf mati awal, contohnya wa amilu sholihat tahtihal anhar. Aslinya kan wawunya disukun atau mati ya. Wa amilu baca panjang. Tapi karena langsungkan dengan lafaz as-sholihati disambung, maka bertemulah dua huruf mati. Wawunya mati, shotnya juga mati. Karena dalam dua kalimat maka berkumpulnya dua huruf mati tersebut harus dihindari. Jadi caranya menghindari bertemunya dua huruf mati tersebut adalah dengan menggugurkan atau membuang huruf wawu. Ya. Tapi pembuangan huruf wawu tersebut dalam pengucapannya saja. Sedangkan tulisannya itu tetap ada. Ada tapi dianggap tidak ada. Mengapa? Karena nanti kalau berhenti di sini, suatu saat berhenti di sini, maka akan dibaca panjang lagi. Contoh lagi tahtihal anhar. Ini juga sama huruf mad alif dibuang dalam bacaannya saja untuk menghindari bertemunya dua huruf mati dalam dua kalimat. Karena hasilnya panjang tahtiha, tapi karena bertemu dua huruf mati maka alifnya dianggap tidak ada, tahtihal anhar. Contoh yang mengharokati huruf mati awal untuk menghindari dua huruf mati, yaitu pada contoh fal yanzuril insanu.
Di sini aslinya kan roknya itu disukun atau mati. Falyanzur. Ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam amar, harus dijazmkan. Tanda jazmnya adalah sukun. Ya. Aslinya adalah falyanzur, sukun. Tapi karena bertemu huruf mati, ya, roknya mati, lam bertemu lam yang mati juga. Padahal di situ dua kalimat dan tidak boleh mengumpulkan huruf mati, maka cara mengatasinya atau menghindarinya adalah dengan mengharokati kasroh pada huruf ro atau huruf awal yang mati itu. Dan pengharokatan dengan kasroh pada huruf mati ini jika huruf mati awal berupa huruf soheh dan huruf yang ditanwin. Contoh huruf mati awal yang berupa huruf yang ditanwin yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Jika kita menyambungkan kedua ayat tersebut, Qul huwallahu ahad dan Allahus samad, ketika kita menyambungkan maka akan bertemu dua huruf mati. Yang pertama Qul huwallahu ahadun, dun ya, itu tanwin ya, berarti suara nun mati bertemu dengan huruf mati lamnya lafaz Allah. Maka cara menghindari dari bertemunya dua huruf mati, maka harakat tanwinnya, suara nun matinya itu diharokati kasroh. Jadi membacanya adalah lafaz ahadun menjadi ahaduni. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu kalau dibaca sambung antara ayat 1 dan ayat 2 surat Al-Ikhlas. Jadi tanwinnya, suara nun matinya itu di kasroh, yang tadinya disukun jadi di kasroh untuk menghindari bertemunya dua huruf mati. Contoh cara menghindari dua huruf mati dengan mengharokati dengan dhammah. Ini pertama jika huruf matinya berupa huruf lain atau huruf wawu dan ya yang jatuh setelah fathah. Contohnya pada wa'atau zakat, wa'atau zakati. Aslinya wa'atau ya, huruf lain berupa wawu yang mati yang jatuh setelah fathah. Wa'atau, wawunya mati bertemu dengan za, huruf za yang ditasjid atau yang diidghamkan. Makanya harus dihindarkan dari bertemunya huruf mati. Caranya wawunya di dhammah. Jadi wa'atau zakati. Juga huruf mati diharokati dhammah pada mim jamak untuk menghindari dua huruf mati. Contohnya alaikumussyam, kutiba alaikumussyam. Asalnya adalah alaikum ya. Karena bertemu huruf mati, mim mati dan shad, maka mimnya diharokati dhammah agar selamat dari bertemunya huruf mati dalam dua kalimat. Kemudian ada juga yang diharokati fathah seperti pada huruf jar min, contohnya minallahi minal muttaqina. Aslinya kan huruf jar min itu mabni sukun ya, min. Tapi karena bertemunya huruf mati maka perlu diselamatkan dari bertemunya dua huruf mati tersebut karena dua kalimat itu ya. Dan caranya menghindari atau menyelamatkan dari bertemunya dua huruf mati maka nunnya di fathah. Minal muttaqina juga sama, nunnya di fathah karena fathah itu ringan. Contoh lagi yang diharokati fathah yaitu pada tak tanis yang disandarkan pada alif tasniyah. Contohnya kanatas nataini. Nah, di situ tak tanisnya di fathah. Padahal aslinya tak tanis itu mabni sukun.
Nah, karena disandarkan pada alif tasniyah, ya, alifnya mati, taknya juga disukun, maka taknya perlu dihindari dari bertemunya dua huruf mati, taknya di fathah. Contoh lagi yang diganti fathah yaitu pada surat Ali Imran ayat 1 dan 2, ketika kita membaca wasol atau terus. Di situ alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi huruf mimnya huruf mim hijaiyah itu ya. Jadi huruf mim yang hijaiyah yang enggak diharokati berarti cara membacanya adalah mim ya mim itu ya. Nah, ketika disambung maka otomatis suara mim sukunnya akan bertemu dengan huruf lamnya lafaz Allah. Maka perlu dihindari, cara menghindarinya suara mimnya itu di fathah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian contoh huruf mati yang diharokati dengan harokat mujanasah atau sejenis, yaitu ada pada surat Yusuf, ya sohibai sijni, yaitu huruf ya-nya di kasroh dengan karena kasroh itu huruf yang sejenis dengan ya, harokat yang sejenis dengan ya. Itu aslinya ya-nya adalah disukun karena berasal dari ya sohibaini dan dimudhafkan pada asijni, maka nunnya dibuang. Dan setelah nunnya dibuang, ya-nya yang mati bertemu dengan sin yang ditasdid itu, maka ya-nya diganti harokat kasroh yang sejenis dengan ya untuk menghindari dua huruf mati. Inilah beberapa contoh dari Al-Quran. Selanjutnya kita bahas nazumnya. Tsumma iltiqa'u sakinaini innama yajuzu fi harfaini ja'a mudghama tanihima wa awalun jalaina katabatin musyaddatal bafaftuna. Tsumma iltiqa'u sakinaini nuli utawi tetemune mati loro iku innama yajuzu angin pestine wenang. Apa iltiqa'u sakinain wenang fi harfaini dalam huruf loro ja'a kang teka apa sanihima kaping pindhone harfain mudghaman hale kang den idghamake wa awalun tai huruf kang awal iku ja teka apa iku ja asline ja teka apa awal lainan hale rupa huruf lain kada batin kaya den lafadz dabah musyaddadal ba'i kang den tasdid musyaddadal ba'i hale kang den tasdid ba'i faftuna mongko maha mono temen sira. Artinya bertemunya dua huruf mati itu sungguh diperbolehkan pada dua huruf yang mana huruf kedua dari dua huruf tersebut berupa huruf yang diidghamkan. Sedangkan huruf pertamanya berupa huruf len atau huruf mat. Seperti contoh lafadz dabah yang ditasdid ba-nya, maka pahamilah. Jadi begini, pada dasarnya bertemunya dua huruf mati itu tidak boleh atau akan sulit untuk dibaca. Maka perlu dihindari dengan cara diilal, membuang huruf harnya dan mengharokatinya dan sebagainya. Tetapi bolehnya atau ada yang boleh, yaitu ketika bertemunya dua huruf mati tersebut pada satu kalimat, jika huruf awal dari dua huruf mati tersebut berupa huruf len atau huruf mat, sama saja huruf len dan huruf mat, hurufnya wawu, alif, dan ya, yaitu wawu, ya, dan alif, dan huruf keduanya berupa huruf yang ditasdid. Contohnya dabatin. Ada alif tak berharokat alias mati bertemu dengan ba yang diidghamkan atau disatukan. Jadi aslinya ada dua ba. Ba awal mati, ba kedua di fathah. Jadi pada lafadz dabatin itu alifnya mati, ba-nya juga mati, ba awalnya mati. Di situ diperbolehkan ya, karena huruf yang mati awal adalah berupa huruf mat atau huruf len. Huruf yang kedua adalah huruf yang ditasdid.
Pada dasarnya cuma itu saja kaidahnya, diperbolehkannya bertemu dua huruf mati. Adapun dibolehkannya mengumpulkan dua huruf mati yang ketika tinggal waqaf, itu kan huruf matinya baru ada setelah kita membaca waqaf pada kalimat tersebut. Jadi bukan mati yang asli. Kalau matinya yang asli yaitu kaidahnya cuma satu tadi, yang dibolehkan adalah huruf mat yang awal, huruf yang kedua huruf yang ditasdid. Dan kaidah dalam nadhaman ini berlaku untuk satu kalimat, ya, untuk satu kalimat atau satu kata saja, bukan dua kalimat. Kalau bertemunya dua huruf mati tadi terdapat pada dua kalimat, walaupun huruf mati awal berupa huruf lain atau mat, huruf mati kedua diidghamkan, maka tetap tidak boleh dikumpulkan. Artinya harus dihindari bertemunya dua huruf mati pada dua kalimat. Harus dirubah, baik dibuang hurufnya atau dikasih harokat agar terhindar dari yang namanya iltiqa'u sakinain atau bertemunya dua huruf mati pada dua kalimat. Al-murad, terkadang kempalipun huruf pejah kalih punika dipunengkangi ngaken menawi huruf ingkang awal arupi huruf lain ingkang tani rupi huruf ingkang dipun idghamaken kados lafadz dabbah. Artinya terkadang kumpulnya huruf mati dua itu diperbolehkan jika huruf yang pertama berupa huruf lain atau huruf mat, yang kedua berupa huruf yang diidghamkan seperti lafadz dabbah. Saya kira bisa dipaham. Lanjut nadhaman selanjutnya. Idza ata bi awalil mudhari'i ta'ani jaza fihi wajhani fa'i. Ibqa kilaihi ma wa hadful wahidah wal hadful lirajihi huwa zaidah. Idza ata dalam arikalane nekan teko bi awalil mudhari'i kalan kawitan fi'il mudhari' apa ta'ani tak loro jaza mangko wenang fihi dalam tekane tak loro apa sing wenang wajhani wajah loro fa'i mangko ngreksa sira. Ibqa kilaihima rupane wajhani, ibqa kilaihima netepake karone ta'aini wa hadful wahidati lan buang tak siji. Wal hadfu tawi buang tak lirajihi kadhe kang kadhe kaul kang den unjuk kang den unggulake. Huwa zaidatu yaiku tak ziyadah. Wa inna ma yajuzu angin pastine wenang apa hadful wahidah fi fa'ili tafa'ulin ing dalam fi'il mabni fa'ile bab tafa'ul tafa'ulin bab tafa'ulin tafa'lulin lan bab tafa'lulin. Artinya jika pada awalnya fi'il mudhari' terdapat dua ta, maka diperbolehkan dua wajah. Pertama boleh menetapkan keduanya, dan kedua boleh membuang salah satu ta. Ta yang dibuang ini menurut pendapat yang diunggulkan adalah tak ziyadahnya. Nah, kebolehan membuang ta ini terdapat pada fi'il yang mengikuti wazan atau bab tafa'ulin, tafa'ulin dan tafa'lulin. Pada bab tafa'ulin, fi'il mudhari'nya berarti tatafa'alu. Pada bab tafa'ulin, fi'il mudhari'nya tatafa'alu. Tafa'lulin, fi'il mudhari'nya tatafa'lalu. Di situ awalnya, huruf awalnya adalah huruf ta, dalam arti tak mudhari'ah. Tak mudhari'ah itu maksudnya fi'il mudhari' tersebut disandarkan pada fa'il atau pelaku, bisa ghaibah, mukhatab ataupun mukhatabah. Jadi fi'il mudhari' tersebut diawali oleh huruf mudhari'ah ta. Huruf mudhari'ah ta, kemudian huruf asli dari fi'il madinya ada ta juga, maka bertemu dua ta. Di situ boleh dibuang salah satunya, boleh juga ditetapkan. Al-murad fi'il mudhari' bab tafa'ala lan tafa'ala lan tafa'lala ingkang mabni fa'il nalika huruf mudhari'ipun arupi ta
Punika hukumipun tak kenging dipun bucal salah setunggal lan kenging dipun tetepaken miturut qaul ingkang marjuh ingkang dipun bucal huruf mudhari'ipun. Artinya fi'il mudhari bab tafa'ala dan tafa'lala yang mabni fa'il ketika huruf mudhari'nya berupa ta, itu hukumnya tak boleh dibuang salah satunya dan boleh ditetapkan keduanya. Menurut pendapat yang diunggulkan bahwa mengatakan bahwa yang dibuang adalah tak huruf mudhari'nya. Saya kira ini mudah dipaham. Hanya saja pembuangan tak saja. Kita lihat saja contoh i'lalnya. Ta'alamu asluhu tata'alamu ala wazni tatafa'alu hudifat ihdata'aini wa hiya ta'ul madhi ayil aslu ala rajih aw wa hiya ta'ul mudhari'ati ay zaidatu ala al marjuh fasara ta'alamu. Ta'alamu asalnya tata'alamu mengikuti wazan tatafa'alu. Salah satu taknya dibuang yaitu ta yang asli atau tak fi'il madinya menurut qaul rajih. Dan menurut qaul yang marjuh itu tak yang dibuang adalah tak ziyadah atau tak mudhari'nya. Taqatalu aslu tataqatalu ala wazni tatafa'alu hudifat ihdata'aini wa hiya ta'ul asli ala rajih aw wa hiya ta'ul mudhari'ati ay zaidatu ala al marjuh fasara taqatalu. Taqatalu asalnya tataqatalu mengikuti wazan tatafa'alu, dibuang salah satu taknya yaitu tak madhi atau tak asal menurut qaul yang rajih, dan atau tak yang dibuang adalah tak mudhari'ah atau ziyadah menurut yang qaul marjuh. Tatadahroju aslu tatadahroju ala wazni tatafa'alu hudifat ihdata'aini wa hiya ta'ul madhi ayal aslu ala rajih aw wa hiya ta'ul mudhari'ati ay zaidatu ala al marjuh fasara tadahroju. Jadi tatadahroju asalnya tatadahroju mengikuti wazan tatafa'lalu. Salah satunya tak dibuang yaitu tak madhi atau tak asli menurut qaul yang rajih dan tak mudhari'ah atau ziyadah menurut qaul yang marjuh. Saya kira ini cukup sekian. Cukup sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.